Yang mana di dalam sifat itu ada perasaan bahwa diri sendiri adalah yang paling penting dan utama. Ya. Kabar baiknya bahwa egois itu baik. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita memandang egois itu sesuatu yang kada baik. Egois menjadi tidak baik kalau dia berlebih, tidak terkendali. Ya, berlebih tidak terkendali. Kita yang mengendalikannya. Ya, kita yang mengendalikannya semuanya ya. Sebagaimana hujan itu bisa memberikan rahmat, tumbuh-tumbuhan tumbuh, ya bisa juga memberikan banjir. Tapi ketika dia jadi banjir, salah siapa? Ya salah kita. Tanyakan pada diri kita gitu ya, salah kita apa sehingga banjir. Gitu kan ya? Nah, egois itu enggak salah ya. Egois diturunkan supaya kita bisa menghargai diri kita. Supaya kita bisa merasa bangga terhadap diri kita. Bangga terhadap diri kita itu enggak salah ya. Enggak salah. Yang salah itu sombong. Ya, yang salah itu sombong. Misalnya ada nih kawan pian bersepatu, misalnya sepatunya larang. Bawanya ke sini. Ini bersepatu larang, pertamanya kawan nukar. Kita kan ada kawan nukar ya. Kalau ini kawan nukar, memang duitnya ada. Di bawahnya ke sini, di hatinya kada ada sedikit pun inya itu hendak menganggap yang lain itu kada seharap aku. Oh, kada ada kalau sepatu yang lain mengharap pada aku aja. Ya Allah, itu sombong marahnya. Asal tidak ada merendahkan orang lain, berarti itu bangga saja, dan bangga saja itu nggak salah. Yang salah itu ada kesombongan, meremehkan orang lain daripada kita atau merendahkan orang lain daripada diri kita. Jadi kalau pian misalnya, spiritur hanyar ke sini. Ya karena memang spiritur pian. Di hati pian kadang-kadang merasa bahwa orang lain kadang kalau mengharap kayak aku nih sepeda motor gitu kan ya. Itu kadang-kadang yang seperti itu, nggak apa-apa. Iya. Ini saya meluruskan ya supaya pian jangan salah paham nanti. Pian melihat ini ada Habib, gamis sidin ini berpuluh juta. Ya, berarti sidin ini sombong. Akhirnya kita nyalahkan orang yang tidak salah. Kitanya akhirnya yang berdosa. Ya Allah, sidin tidak berdosa karena sidin pantas untuk itu. Sidin menghargai diri sidin. Iya, menghargai diri sidin. Iya, kayak saya siapa? Yang satu coletan wewangian minyak harum itu sama dengan 7 juta rupiah ya. Sekali mencolet aja 7 juta. Harga wewangian tuh. Parfum. Kita masa butulan langgana lagi sampai 7 juta ya Allah. Iya karena memang kepantasan kita sampai ke situ. Mungkin kita sampai ke situ sampai mengaridit misalnya parfum ya Allah. Nah ini kita kan sombong nih. Kada ada kemampuan, kada ada kepantasan. Itu yang namanya sombong. Selagi ada kemampuan, misalnya ya, ada teman pian pakai jam tangan 3 juta. Karena memang gajinya misalnya sebulannya misalnya 15 juta, wajar. Yang pakai 3 juta jam tangan. Namun gaji sebulannya 300.000, maka jam 3 juta, itu sombong karena. Bisa nggak dibedakan ya? Antara ada kebanggaan pada diri dan kesombongan. Jadi kita tuh meremehkan diri kita sendiri. Kalau kita meremehkan diri kita, orang lain akan mandang seperti itu juga. Kalau kita bangga pada diri kita, orang lain akan bangga juga kepada diri kita. Jadi seperti itu ya. Nah kita bisa saja ya memaknai kesederhanaan itu berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Berdasarkan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi jangan salah memahami orang lain ya. Ada kerudung kawannya, wah ini kerudung 800.000, sombong bener ini. Ya belum tentu ya sombong. Inya kada ada mahal. Kalau lain memang hibah-hibahkan kerudung ke biar misalnya kan itu mungkin ada potensi untuk sombong gitu ya. Nah, biar pindah hiringnya ngomong kerudungnya ya lain. Iya, tapi kalau tidak ada merasa bahwa diri ini lebih daripada yang lain itu enggak sombong. Misalnya lah, pian berpakaian syar'i sudah, anggaplah bahasa akan wah ini hijrah aja ya Allah. Lalu dengan pakaian syar'i pian menganggap yang lain yang belum berpakaian kayak pian itu belum syar'i. Itu sombong. Sombong jadinya. Iya, kalau hanya berpakaian syar'i, pian itu ada kebanggaan dalam diri pian memakai pakaian yang pantas untuk pian. Tapi kalau pian sudah mandang yang lain, itu berarti sombong. Pian sembahyang, tapi misalnya sembahyang pian kadang merasa lebih daripada yang lain, itu bangga kita. Tapi kalau kita sembahyang, yang lain kadang-kadang sembahyang aku sembahyang sunat, itu sombong karena. Yalah, jadi bedakan mana yang
kebanggaan tadi mana yang sombong. Kita menghargai diri kita. Ini dianugerahi Allah Ta'ala, diri kita ini dijaga baik-baik. Besi rambut disampui, ya Allah. Bukannya bersampo itu sombong. Besi rambut diminyak rambutnya. Bukannya berminyak rambut itu sombong. Nah, kada berminyak rambut kada bisa menghargai diri berarti. Ya, ini kada menyinggung siapa-siapa lah, kada menyinggung siapa-siapa. Iya, tapi ya misalnya kada berminyak rambut tapi rapi itu ada masalah ya Allah. Maksudnya yang kada berminyak rambut tapi marahau deh ya Allah. Makanya sapu ijuk atau jadi sapu haduk lah karena. Apalagi kayak sapu lidi ya, tajam-tajam rambut ya kalau lawasan kada disampui kada diminyaki misalnya. Ya, nah itu ada kebanggaan dan juga kesombongan, itu dua hal yang berbeda. Lalu ya, bagaimana supaya kita bisa menempatkan egoisnya dengan baik? Maka egois itu egois yang harus kita kendalikan. Nah, tidak boleh egois itu egois yang penuh memenuhi diri kita. Jangan dibuang habis. Kalau egois itu kita buang habis, kita akan jadi orang yang sering dimanfaatkan orang lain. Itu bahasa lembutnya, bahasa sakitnya tuh dibunguli orang. Bila ada keegoisan dalam diri, ya bahasa tengahnya tuh dimanfaatkan orang. Kalau kita tidak punya egois, misalnya karena kita mencintai seorang perempuan misalnya, terus karena kecintaan kita itu ya hilanglah egois kita. Inya misalnya kada nyaman awak garing. Karena kada nyaman awak garing ini kita berjaga sama laman. Pokoknya kada nak guring. Nah kita jaga ini garing yang lah guring. Kita kada guring. Nah kita jagain makan. Kita kada makan. Nah kita jagain ini berupaya untuk sehat. Kita berupaya untuk sakit. Malah tapi guring kada makan tuh kada mengupayakan diri untuk sakit. Iya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada keegoisan. Kita harus ada keegoisan, menganggap diri kita itu penting, menganggap diri kita utama. Bila kita sakit, harusnya pikirannya kayak gini. Bila kita garing, siapa lagi yang menjagai orang yang kita cintai itu? Nah, itu ya Allah. Yang lain yang menjagai. Berarti untuk bisa menjaga dia, orang yang kita cintai, kita harus sehat. Itu kalau pikiran yang benar tuh. Kita harus sehat, maka guring. Iya, kata tuh ada guringan. Orang yang kurang tidur itu mudah terkena stres. Orang yang lagi terkena stres mudah sakit secara fisik. Makanya penyakit-penyakit kita itu banyak timbul karena permasalahan stres. Iya, ditarik lagi karena kurang guring tadi. Iya, kurang guring yang memang kada karena apa-apa ya. Jarang main lama begadang boleh saja asal ada artinya ya Allah. Nah, jadi kan orang yang begadang kalau ada artinya ya enggak apa-apa, tapi pikirkan diri kita gitu. Seberarti apakah sehat kita daripada kita sakit gitu. Lalu kita bisa nimbang, berarti kita harus sehat. Kita menggigil misalnya kedinginan nih, jaket kita. Nah, ada kawan kita misalnya menggigil juga kedinginan, kita pinjam jaket kita aneh. Udah tuh kita mah. Itu kan kada pintar kalau lah. Kan kada pintar gitu nah. Aku awak. Karena mementingkan kawan tadi. Kan kada pintar, harusnya kan diri kita dulu. Nah, bila kawan napa-napa karena kawan aku yang menjagainya, kawan aku yang membawainya. Bukan bila aku kenapa-napa karena kawan aku yang bawa tangguh lah. Kada tantu. Kebanyakan kawan itu kan tujuannya pas kita nyaman aja, pas kita sakit tinggalkannya. Kebanyakan lah, setiap yang umum ada yang khusus ya. Setiap yang umum ada yang khusus. Nah, lalu harus dikelola, harus dikendalikan ya. Banyak ya cara untuk mengendalikan keegoisan ini ya. Karena waktu kita terbatas ya. Jadi misal ya salah satunya ya, mengendalikan keegoisan ini harus bisa memandang segala sesuatunya dari berbagai sisi. Ya, jangan dari satu sisi aja. Oke. Yang sering saya contohkan ini kan ya. Kita di jalan sepeda motor, ini berpuluh kali sudah saya contohkan. Bisa sepeda motor, ada orang menyalip, ya mendahului kita, menyenggol kita, maju benar, maju tersenggol kita keluar jalan kita, terbanting keluar jalan. Alhamdulillah ada bapak kawan kemarin masih ya Allah. Ya. Lalu di pikiran kita apa ya? Kalau kita mengedepankan keegoisan kita akan dipenuhi oleh emosi-emosi negatif dan kita akan marah kepada orang itu.
kita akan dendam, pada ketika akan kesal dan lain sebagainya gitu. Dan segala sesuatu kenegatifan yang kita pendam itu, apalagi kemarahan yang kita pendam itu akan menyebabkan penyakit. Jadi Mengpian tuh rancak sakit di sini. Nah, itu berarti dia rancak menyimpan kekesalan, sering menyimpan kekesalan, sering menyimpan kemarahan, itu sakit di sini. Ya. Tapi kalau piannya sering penyarikan pulang, itu sakitnya di jantung. Ya. Sakit jantung. Jadi pernah nggak dengar penyakit yang namanya kelenjar getah bening ya? Itu kan penyakit ini. Itu karena sering memendam kemarahan. Ya. Tapi kalau orang yang rancak sarik atau penyarikan itu jantung pulang. Nah, lalu namanya yang baik? Yang baik dia tidak marah ya orang. Iya, atau marah tapi dikendalikan ya. Tetap gitu ya. Kendalinya itu tetap. Karena kalau kita pada pernah marah itu pada sehat juga. Oke. Jadi kalau pian hidup kada pernah marah itu kada sehat. Harus ada marahnya itu. Marah yang baik, marah yang masih logikanya aktif. Kayak marahnya guru kepada murid-muridnya untuk supaya muridnya jerak atau muridnya bisa belajar dari kesalahan. Makanya dimarahi. Ya, marah yang itu ada intervensi logika. Tapi kalau marah yang emosi itu nggak bisa. Pian-pian kalau jadi guru nggak boleh marahnya itu marah emosi. Marahnya itu marah logika supaya bisa beri pelajaran, efek jerah dan sebagainya supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi marah yang baik itu tidak mempengaruhi ini tadi, tidak juga mempengaruhi di jantung kita. Di mana sih jantung itu? Di sini. Di sini ya. Sebelah sini ya jantungnya. Oke, jantung sebelah sini ya, bukan sini ya. Oke, jantung itu bukan di sini tapi sebelah sini ya. Oke, ukuran jantung sebagaimana genggam tangan kita. Makanya orang Korea tuh kayak ini keluar. Ini jantung nih segenggam ini dan ini salurannya, saluran darah ke jantung. Coba biar lihat foto jantung tuh kayak gitu. Makanya sarangyo tuh engkaulah jantung hatiku, betul lah. Ini kalian bisa bahasa Korea juga lah. Ini ujar juga. Ya, saya tidak penikmat Korea ya. Jadi segenggam ya, tapi biasanya diberikan contohkan seperti ini karena ini yang jadi pembuluh darah yang di jantung itu ya. Bukan Korea masih tahu itu. Kalau tahu yang kada biasa nonton drama Korea ini berarti nonton itu sekedar hiburan, bukan mengambil pelajaran. Oke, ini mengeluh ya. Mengeluh melemahkan semangat dalam diri. Oke, saya lanjutkan saja. Ini sudah bisa dipahami karena sudah kita sentil tadi beberapa ya. Nah, mengeluh itu merusak semangat kita dan mengeluh itu membuat posisi kita ada dalam tekanan, frustasi, depresi. Ya. Depresi ini lebih dalam daripada apati kerusakannya. Kalau apati itu kita emosi negatif yang paling rendah itu namanya apati. Apati itu pokoknya kada tahu-tahu lagi, kada usah ya kada tahu lagi gitu kan ya. Kayak apa lagi biar lagi gitu. Yang itu apati karena itu emosi paling negatif sudah. Ada kalau biasa kita di posisi seperti itu kan ya. Kalau cuma marah ya, kesal itu tuh biasa aja. Jadi dia kalau merasa kesal itu kan usah terlalu merasa istimewa banget, biasa ya orang kesal tuh kan. Nah, apati tadi sudah kada mau tahu. Nah, kalau depresi itu di bawah apati lagi. Depresi ini bahaya karena bisikan-bisikan setan yang nyuruh kita bunuh diri itu ada. Nah, memang kada bunuh diri, kada wani ya bunuh diri ya Allah. Nah, itu kan. Tapi ada yang sampai melukai diri sendiri. Nah, masang live Facebook terus menyayat tangannya ya Allah. Nah, menyayat tangan gitu ya. Itu depresi itu. Iya, itu depresi. Bisa membentur-benturkan kepala ke dinding ya kalau lah. Kisahnya berarti belum lagi depresinya tuh kan. Kalau depresi itu memang bujur-bujur. Nah, mengeluh itu bisa sampai ke situ, memperburuk semangat kita sehingga semangat itu bisa habis dan sampai pada tahapan apati sampai depresi. Itu dalam ilmu psikologi bahaya ya kalau kita sampai ke situ. Iya. Kayak orang gila jadinya. Kayak orang gila. Nah, semat betimbai piring, ya Allah. Semat betimbai guling. Guling tadi dia salah. Nangis. Enggak diputusin ya Allah. Hah, gitu ya. Iya, itu sedikit sudah ya Allah.
sedikit gangguan udah itu kan. Ya gila tingkat rendah ya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, baper tadi bawa perasaan ya. Bawa perasaan ini mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, mudah kecewa dan lain-lain ya. Itu namanya baper. Nah, baper ini dalam kata apa ya, bisa kita hubungkan dengan pikiran tadi ya. Sangat-sangat terhubung baper ini dengan overthinking namanya. Beda dengan yang di awal tadi negative thinking. Kalau negative thinking itu pikiran negatif, kalau overthinking itu pikiran yang berlebih. Ya. Orang kadang nyinggung kita merasa tersinggung itu kan berlebih gitu kan. Orang yang kita, ya, gila banget sih anu itu, kan? Tapi yang bisa terperihing, berarti positif. Ya kan? Gila tuh bila terperihing positif berarti kan. Maksudnya bila orang nyampe, wah gila kamu ini bisa sampai seperti itu gitu kan? Ya berarti apa positif? Tersinggung berarti ya, kadarlah. Kadarlah. Coba kan terperihing, gila ya kamu. Kan negatif jadinya ya. Iya. Nah, jadi kalau overthinking itu kelebihan ya. Kelebihan pikiran kita, harusnya batasnya seperti apa, kita maknanya lebih daripada itu gitu ya. Jadi, kalau pikiran kita berlebih, maka namanya itu baper. Tahap perasaan kita berlebih jadinya. Orang kadang merasa orang, pikiran kita kan main tuh. Jangan taksa aku nih gitu kan ya. Jangan taksa kalau nanggung ya Allah, padahal seorang punya hutang tadi ya Allah. Belum bayar, ditagih sekali 2 kali tak ada bayar, wajar jangan nyuruh terus. Nah, jadi pikiran berlebih membuat perasaan kita over juga jadinya menjadi baper. Jadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, mudah kecewa dan lain-lain. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, baru ini ya cinta ya.